Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Jena, guru MIK Daung, Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi, sekaligus mahasiswa PPG UIN Medan. Dalam rangka memenuhi uji kinerja, saya akan membuat praktik pembelajaran di kelas 3 dengan materi pengukuran satuan baku. Berikut penjelasan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Anak-anak, supaya proses belajar mengajarnya berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang dipimpin oleh siapa? Ikram. Silakan Ikram. Sebelum belajar mari kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum proses pembelajaran, kita nyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Untuk semuanya, silakan diharapkan berdiri. Sebelum proses pembelajaran dimulai, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa atau kalian dapat mengukur besaran, ya, berbagai besaran panjang, volume ataupun berat, ya. Kemudian yang kedua itu siswa dapat memahami hubungan antar satuan baku. Contohnya apa? Kalau hubungan antar satuan baku, 1 meter sama dengan berapa sentimeter? 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Nah, itu contoh hubungan antar satuan, itu senti dan meter. Contoh lain, misalkan 1 kilogram berapa on? 1 kilogram itu berapa on? Ada 10 on. Nah, itu hubungannya ya, dari sentimeter ke meter, dari kilo ke on, ke gram, kayak gitu ya. Sekarang Ibu akan mengingatkan pelajaran hari kemarin ya. Sebelum kita belajar materi yang sekarang, Ibu akan mengingatkan kembali materi yang sudah Ibu berikan kemarin ya. Kemarin kita matematika sudah belajar tentang materi pengukuran satuan tidak baku ya. Ini di sini ada ya, pengukuran satuan tidak baku. Sebelum ke pengukuran satuan baku, ada yang masih ingat tidak pengukuran satuan tidak baku kemarin itu apa? Ada yang tahu? Satuan yang tidak ditetapkan secara resmi. Nah, jadi satuan tidak baku itu adalah satuan yang tidak ditetapkan secara resmi. Contohnya apa? Apa Patir? Hah? Jengkal, boleh jengkal. Kemudian siapa lagi? Nabila? Depak. Ada lagi? Selain jengkal dan depak? Ya, apa Ilham? Langkah kaki. Nah, itu adalah contoh satuan tidak baku ya. Contoh satuan tidak baku itu contohnya
jengkal, depa, dan langkah kaki. Nah, contohnya di sini. Di sini ada contoh satuan tidak baku. Ini mengukur apa? Mengukur apa ini? Panjang meja. Panjang meja menggunakan apa ini? Menggunakan jengkal. Coba kalian ukur panjang meja itu berapa jengkal. Coba sama kalian ukur, ada berapa jengkal? Ada berapa? Ada berapa? Berapa? Ada 7. Coba yang sebelah sana ada berapa? 7. Yang sebelah sana ada berapa jengkal? 7. Sebelah sini? 7. Sama ya. Contohnya di sini ada panjang meja menggunakan satuan tidak baku, yaitu dengan jengkal. Panjang mejanya itu yaitu 7 jengkal. Nah, anak-anak perhatikan, di sini ada contoh pengukuran satuan baku menggunakan alat ukur, ya. Ada yang tahu tidak alat ukur satuan baku panjang? Alat ukur satuan baku panjang apa? Menggunakan apa alat ukurnya? Menggunakan apa? Menggunakan meteran. Ini ya, contohnya menggunakan meteran. Nah, yang ini meteran. Kalau ini untuk mengukur apa? Untuk mengukur apa? Bisa untuk mengukur meja. Apalagi? Ada yang tahu tidak? Ini untuk mengukur apa? Panjang apa? Panjang kelas atau tinggi kelas, tinggi meja, ya. Selain ini masih ada lagi. Apalagi? Menggunakan apa? Contohnya penggaris. Nah, penggaris ini untuk mengukur panjang apa? Mengukur panjang buku boleh, mengukur panjang pensil, penghapus, spidol, atau meja juga bisa ya, menggunakan penggaris. Kemudian mengukur apa lagi? Tinggi tip X boleh nanti ya, untuk latihannya benda yang ada di sekitar kalian aja ya, boleh menggunakan penggaris. Ada satu lagi di sini, ini untuk meteran untuk mengukur apa? Baju bisa. Apalagi di sini? Tinggi badan boleh, atau mengukur panjang tangan boleh ya, mengukur baju. Nah, ini adalah alat ukur. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya, latihan bersama kelompok. Diharapkan kalian semua mengerjakan. Baik anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan atau Ibu membagikan lembar kerja siswanya ya. Ini dikerjakan secara kelompok, tapi semuanya harus mengerjakan, tidak boleh ada yang diam ya, supaya kalian nanti bisa atau mengerti, paham apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian ukur ya. Kemudian nanti kalian menjelaskannya di depan. Mana tadi teh kertasnya tadi? Silakan anak-anak, Ibu sudah membagikan lembar kerja siswanya. Kalian bekerja sama, berdiskusi, jangan masing-masing ya. Silakan kalian mengisi lembar kerjanya, yaitu hasil pengukurannya apa saja, mengukur apa saja kalian.
silakan Arif ikut mengerjakan. Di sini contohnya nomor 1 apa? Meja. Ah, ya, silakan. Ditulis. Selain meja apa? Tulis. Pulpen. Apalagi? Pensil. Apalagi? So, contoh nomor 1 apa di sini? Hah? Contoh nomor 1? Boleh, penggaris. Nomor 2 apa? Nanti nomor 1 penggaris. Ya, bukan penggaris. Nomor 1 apa contohnya? Meja, boleh. Buku, boleh tulis di sini. Panjangnya berapa? Nanti diukur menggunakan penggaris. Satuannya berapa? Boleh. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan kalian perwakilan kelompok terlebih dahulu. Kelompok yang mana yang mau mempresentasikan ke depan? Kelompok 4 ya. Silakan maju ke depan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil pengukuran satuan baku pada kelompok kita. Yang nomor 4, nomor 1. Nomor 1. Buku 21 cm, pulpen 15 cm, pensil 17 cm, spidol 15 cm. Ya. Kemudian sekarang Ibu akan membagikan soal individu. Berarti kalian mengerjakannya perorangan ya. Tidak boleh melihat temannya. Kalau diskusi tadi sudah ya, mengerjakan soal secara kelompok. Nah, sekarang kita coba mengerjakan soal perorangan atau individu ya. Silakan dikerjakan sendiri, tidak boleh nyontek. Silakan dicoba isi sendiri ya. Tidak boleh diskusi lagi karena ini tugas individu ya. Satu lagi. Baik anak-anak, sudah habis waktunya. Dikumpulkan kembali tugasnya, silakan. Nah, anak-anak barusan sudah mengerjakan soal individu ya. Mengerjakan soal secara kelompok sudah, kemudian mengerjakan soal secara individu atau sendiri sudah. Kemudian sekarang kita menyimpulkan ya. Apa kesimpulan yang dapat kita
kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini tentang pengukuran satuan baku? Ada yang bisa menyimpulkan? Apa? Jadi kesimpulannya dari pengukuran satuan baku kita dapat menghasilkan pengukuran yang tepat dan akurat dengan menggunakan alat ukur ya, yaitu alat ukurnya berupa penggaris, meteran, dan meteran gulung ya. Baik, silakan sebelum Ibu tutup kita berdoa terlebih dahulu. Silakan tadi siapa yang menyiapkan? Ikram. Silakan Ikram. Sebelum pulang, kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.